jangan lupa kebangkitan atau kejayaan Islam di Andalusia dan di Baghdad itu juga karena adanya peran pemerintah yang besar. Dan kalau melihat dari sukses Malaysia 11 tahun berturut-turut menjadi kampiun ekonomi syariah dunia, itu juga karena government leadership. Jadi ini best practice internasional ya. Jadi kalau tadi menjawab Mas Alex nyambah tadi dari Prof. Nur, jadi best practice nasional adalah bahwa government leadership itu adalah kunci. Tetapi peran serta masyarakat adalah niscaya. Itu menjadi salah satu upaya membangun perbankan syariah khususnya dalam lembaga keuangan syariah pada umumnya untuk mensupport nanti sektorial atau industri halal. Sehingga nanti integrasi antara keuangan dan sektorial itu betul bisa terjadi dan nanti bisa membangkitkan ekonomi syariah. Kita target tahun 2029 sebagai pusat ekonomi syariah global itu bisa tercapai. Tidak hanya omon-omon saja ya. Oke, terima kasih Mas Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembicara, Prof. Nur, Pak Handi, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada diskusi publik pada siang hari ini. Saya akan melakukan pendekatan. Jadi kalau tadi Prof. Nur bicara tentang rancangan undang-undang sistem ekonomi syariah, saya masuk ke wilayah yang terkait dengan ekosistemnya. Jadi sudah muncul? Ya, masih loading, Pak. Oh, masih loading. Oh, sudah muncul sudah. Oke. Ya, jadi kalau kita bicara tentang ekosistem, maka kita perlu mencoba mereview sedikit dulu terkait dengan beberapa hal. Kita review tentang ekosistem yang berangkat dari keuangan syariah dan industri halal. Jadi kita refresh lah ya. Jadi kalau dari segi konsumsi, konsumen penduduk muslim dunia yang hari ini berjumlah 2 miliar, dan hari ini sudah melampaui 2,03 kalau setelah itu tahun 2025, maka memang cukup besar, yaitu ada 2,43 triliun US dollar konsumsinya, yaitu pada bidang makanan, fashion, pariwisata, peribatan, kosmetika, media rekreasi, dan mencapai 3,36 triliun US dollar pada tahun 2028, yaitu pertumbuhan rata-rata per tahun 5,3. Sementara keuangan lebih dahsyat lagi karena total aset keuangan syariah global tahun 2023 4,93 triliun US dollar dan akan mencapai 7,53 triliun US dollar pada tahun 2028 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 8,9%. Nah, sekarang kalau kita mengacu dari data State of the Global Islamic Economy Report tahun 2024-2025. Ini saya selalu merefresh ini agar kita ingat bahwa Malaysia selalu menempati ranking pertama selama 11 tahun. Jadi sejak pertama kali SGIE itu diluncurkan. Dan Indonesia sekarang sudah naik ya, menjadi 3 besar, nomor 3. Yang tertinggi itu di bidang modest fashion atau bidang fashion ya. Kemudian pariwisata ramah muslim, farmasi dan kosmetik pada peringkat 2, makanan halal peringkat 4, keuangan syariah peringkat 6, dan media rekreasi pada peringkat 7. Nah, sementara untuk posisi sebagai negara dalam perdagangan di antara negara-negara OKI, ternyata Indonesia masih menjadi importer terbesar nomor 4.
tahun 2003 sebesar 29,64 miliar US dollar. Sementara sebagai eksportir terbesar adalah Cina, kedua India, Brazil, Rusia, Amerika, dan Indonesia nomor 9. Ekspor kita baru 12,33. Jadi ini satu PR nih. Ya, ini ekspor ke negara-negara OKI terhadap produk-produk halal ya. Nah, kalau melihat dari situ maka kita perlu melihat bahwa potensi kita yang besar itu ternyata banyak dimanfaatkan oleh negara-negara lain. Nah, sekarang bagaimana kita potensi kita ini? Jadi hari ini potensi perdagangan berbasis halal Indonesia itu mencapai 170,6 miliar US dollar pada tahun 2024 ya. Komoditas unggulannya adalah yang total ekspornya adalah 41,4 miliar US dollar dan unggulannya makanan 33,61 miliar US dollar, fashion. Nah, jadi meskipun tadi di SGI nomor 1, ternyata di sini kalah dengan makanan. Fashion baru 6,83 miliar US dollar, kosmetik 363 juta, dan farmasi 612. Data Kemendak. Nah, ini menarik sebenarnya. Jadi data ekonomi syariah terhadap PDB Indonesia akan terus meningkat dan ditargetkan tahun 2024 mencapai 47. Relatif besar sebenarnya ya dari konteks ini. Meskipun saya kira ini perlu kita lihat nih lebih jauh. Nah, kemudian dari kondisi literasi dan inklusi ya. Jadi pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah mencapai 46,17%. Inklusi atau sesuatu yang menggambarkan akses terhadap layanan syariah. Jadi dia bisa menggunakan atau dilayani oleh layanan syariah itu 13,41. Ini masih cukup jauh ya. Jadi perlu peningkatan literasi dan inklusi layanan syariah. Nah, ini ada salah satu pendukung ekosistem ekonomi syariah yang penting menurut saya ini karena bahkan Donald Trump pun besar dengan ini yaitu Quick Response Indonesian Standard atau KRIS yang oleh Bank Indonesia ya terus diperluas untuk sistem pembayarannya dan ini sudah masuk di Malaysia, Singapura, Thailand dan Jepang dan dalam waktu dekat akan di China, Tiongkok dan Korea. Dan harapannya nanti dengan kampung haji di Saudi itu nanti masuk juga ke Saudi KRIS ini sehingga kita tidak perlu lagi repot dengan bawa uang cash. Nah, begitu pula terkait dengan sektor real. Ya, jadi sebenarnya sektor real di Indonesia cukup berkembang. Ya. Cuma memang keterpaduan dengan sektor keuangannya yang belum nyambung. Ini salah satu PR nih ya. Jadi ya di keuangan sosial syariah, ya, industri halal, keuangan syariah, ekonomi berbasis sosial yaitu zakat dan wakaf. Sementara juga haji, umroh, pariwisata halal itu sudah cukup berkembang. Tetapi keterkaitannya dengan sektor keuangan yang belum nyambung. Inilah satu PR kita ke depan. Nah, untuk itu maka saya ingin mencoba melihat nih, dari si perbankan syariah, aset kita sudah melampaui 1.000 triliun November 2025. Pangsa pasar masih berkutat pada 7%, November 7,59. Pembiayaannya juga relatif rendah 698. Jadi kecil nih, masih di bawah 20%, ini satu PR ya, syariah. Kemudian juga untuk pasar modal syariah. Ini relatif cukup besar sebenarnya ya. Jadi ini emiten saham syariah. Itu berjumlah 631, totalnya 8.971 triliun, meningkat 43%. Jadi sekarang orang lebih suka sekarang kalau go public itu mendaftarkan sebagai emiten syariah, saham syariah, mendaftar di OJK dan disahkan oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi ini cukup mengembirakan. Demikian pula sukuk yang naik 1.600 triliun, ya banyak korporasi dan negara. Dan yang lain ya tentang perusahaan pembiayaan, dana pensiun, syariah, ini juga relatif ya berkembang tapi saya kira masih skalanya kecil. Demikian pula untuk pembiayaan modal ventura ya
lembaga mikro dan jasa keuangan lainnya yang tadi disampaikan oleh Prof. Nur terkait dengan dana syariah Indonesia yang menghadapi masalah itu di sini. Dia di peer-to-peer lending syariah yang sampai hari ini masih ada dana sekitar 1 triliun dan ada lebih dari 4.000 nasabah yang bermasalah. Ini segera harus segera diselesaikan agar tidak menjadi beban nanti bahwa image perbankan keuangan syariah tidak amanah. Nah, saya ingin melihat belajar ya. Jadi kalau Malaysia dulu belajar ke kita, banyak dosen guru besar yang diundang ke Malaysia. Banyak mahasiswa Malaysia ke Indonesia waktu tahun 80-90. Sekarang pun bulu tangkis pelatihnya dari Indonesia, dan kemarin di Indonesia Master turnamen bulu tangkis di Jakarta, itu 3 dari 5 pertandingan dari 5 partai, 3 juaranya dari Malaysia, hanya 1 Indonesia, Ali Farah. Nah, ini penggemar bulu tangkis. Jadi artinya Malaysia belajar dari kita dan sukses. Nah, sekarang saatnya kita belajar dari Malaysia dan kita akan melampaui Malaysia karena potensinya jauh lebih besar. Jadi Malaysia itu karena pendekatan yang holistik dengan membangun ekosistem ekonomi syariah terpadu, mengintegrasikan regulasi yang kuat, inovasi keuangan, pengembangan industri halal, dukungan digitalisasi, dan komitmen pemerintah secara 30 tahun berturut-turut. Ini segera poin yang luar biasa. Nah, juga Malaysia juga mengukuhkan dalam memimpin industri keuangan syariah, yaitu karena dukungan pemerintah dalam pengembangan keuangan syariah, infrastruktur keuangan syariah yang lengkap dan terintegrasi, ya, lembaga pendidikan, ya, di universitas, dan sebagainya. Inovasi berhubungan syariah menarik investor global, green sukuk. Malaysia adalah sekarang penerbit sukuk terbesar di dunia dan menjadi pelopor. Peran keuangan syariah dalam mendukung ekonomi inklusif dan pemberdayaan UMKM. Bahkan ada 300.000 rumah tangga berpenghasilan rendah di pinjaman tanpa bunga. Mungkin kalau Indonesia nanti semacam mungkin permodalan nasional madani, mungkin PNM. Nah, ini harus nih pemberdayaan UMKM, orang itu miskin. Dan integrasi ekonomi halal dan kontribusi bagi perekonomian nasional. Nah, begitu pula strategi utama dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah secara terpadu. Bagaimana Malaysia? Kalau tadi keuangan. Ini kerangka regulasi dan tata kelola syariah yang kuat. Nah, jadi perundang-undangan, kemudian dan tata kelola, dan seterusnya, regulasi. Kemudian juga integrasi 3 pilar utama, ekosistem halal dan keuangan. Itu keuangan Islam, industri halal, dan gaya hidup. Lifestyle. Kemudian juga pengembangan strategis industri halal, ada master plan, ya, untuk master plan industri halal Malaysia yang dikerjakan dengan konsisten, digitalisasi inovasi keuangan syariah, dan juga Islamic first. Ini pemerintah secara spesifik, jadi kalau ada sesuatu terkait dengan layanan perbankan, keuangan, itu didulukan perbankan syariah, karena dianggap infant industri bayi yang harus didukung, didorong, sementara konvensional sudah maju, sudah matang, sehingga ya otomatis sudah berkembang. Di Indonesia kita 2 digit aja, 10% aja termehek-mehek lama sekali, juga pengembangan SDM. Nah, itulah kita penting sekali ya. Jadi Malaysia betul-betul menjadi pemimpin di sektor keuangan dan industri halal itu karena betul-betul mereka memasukkan ekonomi syariah dalam kebijakan dan implementasi secara konsisten. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini sebenarnya pada kesempatan Outlook 2026 Desember yang lalu, secara sekilas waktu kami sudah menyampaikan ya, saya dan Prof. Murniati waktu itu, tentang ekosistem ekonomi syariah. Ya, ini agak ruwet nih. Jadi seperti sarang laba-laba, ini ada 8 layer. Ini saya harus pelan-pelan ini. Karena kalau tidak membacanya mungkin agak, nah, ya. Jadi pada layer pertama, ini kalau di jaring laba yang terluar, itu terdapat Bank Indonesia, OJK, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH, Kementerian Agama, Basnas, dan BWI. Ini adalah aparatur negara memiliki kewenangan secara regulatif, ya, jadi mengatur secara regulasi dan seterusnya, memberikan kerangka. Kemudian pada layer kedua itu ekonomi syariah berdasarkan sektor-sektor inti. Ini para pelaku, ya, yang menjadi aktivitas, menjadi ruang aktivitas utama ekonomi syariah, baik dari BUMN maupun swasta.
yaitu perbankan syariah, industri keuangan non perbankan syariah, ya. Ada pasar modal syariah, ada zakat, infak, sedekah, dan wakaf siswa. Nah, ini social finance, Islamic social finance. Kelembagaan dan industri halal. Nah, ini tadi Pak disinggung, nanti Pak Handi akan lebih jauh nih bicara tentang industri halal. Dan UMKM ini sangat penting. UMKM karena ini mayoritas usaha kita adalah UMKM. Ini harus jadi perhatian. Dan karena masih selalu terpinggirkan, termarginalkan. Dan kemudian finansial dan teknologi syariah, fintech. Ya, ini penting. Nah, ini kemudian di website ini prinsip syariah diterima dalam produk, layanan, instrumen pembiayaan, dan mekanisme distribusi nilai. Nah, pada layer ketiga, ini adalah kumpulan regulasi dan kebijakan. Jadi yang kemarin ya, undang-undang terakhir tentang penguatan sektor keuangan, yang kemudian ada Bank Bulion misalnya, kemudian beberapa peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia, ada undang-undang. Dan yang mengembirakan adalah bahwa sekarang pembangunan ekonomi syariah sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045 lewat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Juga rencana pembangunan jangka menengah 2025-2029. Jadi ini secara jangka menengah pada pemerintahan Pak Prabowo pada term pertama ini sampai 2029, dan juga jangka panjang sampai nanti Indonesia Emas 20 tahun 2025-2045 sudah ada rancangan masuk pembangunan ekonomi syariah seperti yang dilakukan oleh Malaysia. Jadi kita sudah mengadopsi, ini sudah bagus. Kemudian layar keempat, ya, itu merepresentasikan berbagai kesenjangan atau gaps utama yang muncul dari implementasi regulasi dan kebijakan di masing-masing sektor. Misalnya pada perbankan syariah, gap utamanya adalah over-regulated, aturannya banyak, tapi insentif fiskalnya kurang. Nah, ini saya kira penting perbankan syariah ini berinsentif. Nah, ini sekarang sudah mulai didorong nih adanya spin off ya dari unit syariah, kemudian nanti merger, kemudian Bank BSI menjadi Persero, menjadi BUMN, tidak menjadi anak perusahaan lagi, dan seterusnya. Kemudian pada pasar modal syariah, ini adalah pembiayaan yang murah sebenarnya. Jadi makanya partisipasi UMKM ini masih kurang. Nah, ini saya perlu didorong agar pasar modal syariah itu diberikan kelonggaran untuk UMKM bisa go public, IPO, initial public offering. Sehingga nanti juga mereka memberikan pembiayaan yang murah, tidak hanya dari perbankan saja, tapi juga dari IPO, pasar modal. Fintech syariah. Nah, ini tadi Prof. Nur mengatakan tentang perjanjian regulatory sandbox. Ya. Jadi lingkungan uji coba yang terbatas dan aman yang terkontrol. Jadi jangan sampai kasus DS ini terulang. Ini barangkali kurangnya ada regulatory sandbox-nya, ada simulasi, ada uji coba. Dan kemudian bagaimana implementasinya ditegakkan dan kemudian betul-betul enforcement. Jadi memang betul-betul ini karena menyangkut teknologi sehingga perlu diawasi dan betul-betul diberikan jaminan keamanannya. Kemudian layer kelima itu adalah berbicara tentang rekomendasi kebijakan strategis ya, untuk menjembatani kesenjangan regulasi dan kelembagaan lintas sektor. Pada sektor perbankan syariah, integrasi antara bank syariah, UMKM, dan siswa direkomendasikan melalui skema subsidi margin guna memperkuat pembiayaan produk yang inklusif. Di pasar modal, nah ini pembiayaan jangka panjang diarahkan mulai pengembangan UMKM tadi. Kemudian sukuk proyek, green sukuk, kemudian mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, ini jadi memang banyak hal yang bisa dilakukan. Fintech juga begitu ya, sehingga memang dari sana kita bisa akan terus mengembangkan ekosistem ekonomi syariah ini bisa berkembang dengan besar. Nah, berikutnya adalah layer ke-6. Sudah mulai masuk nih. Jadi kita mendorong kementerian pemerintah menugaskan, ada penugasan yang spesifik kepada kementerian. Karena kementerian inilah yang nanti bisa mengkoordinasi, bisa memanggil para menteri. Jadi kami pikir Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu adalah posisi yang tepat sebagai policy orchestrator. Jadi orkestrator kebijakan utama yang berfungsi mengkoordinasikan, menyelaraskan, mengintegrasikan seluruh kebijakan lintas kementerian, lembaga,
dan juga sebagai regulator dalam pengembangan ekonomi syariah nasional. Nah, dari sinilah kemudian memang bisa orkestrasinya dimainkan oleh Kementerian Perekonomian, memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, Bappenas, ya, kementerian lembaga teknis seperti Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Investasi, BKPM, kemudian Koperasi, ya, dan juga UMKM, Kementerian UMKM, Kementerian Haji dan Umroh, BPJPH, Badan POM, Badan Pengelola BUMN, betul-betul dalam satu kerangka, satu tujuan yang sama, yaitu memperkuat ekosistem ekonomi syariah dari hulu ke hilir. Nah, berikutnya yang ketujuh, ya, itu adalah jaring mulai masuk ke dalam. Jadi ekosistem syariah menempatkan Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal yang memberikan dukungan kebijakan secara langsung dan terarah kepada sektor strategis dalam ekosistem. Dukungan ini tercermin dari instrumen fiskal dan biaya syariah yang spesifik seperti Cashwalk Link Sukuk, ya, itu digerakkan, digalakkan, ya, sehingga mekanisme integrasi dana sosial dengan umat dengan biaya pembangunan bisa berjalan. Demikian juga dukungan fiskal ke sektor UMKM syariah melalui skema KUR, kredit usaha rakyat, KUR syariah, yang tahun ini targetnya 300 triliun. Tahun 2026 mestinya 500 triliun dinaikkan, ya, secara signifikan, sehingga betul-betul memperluas pembiayaan dan meningkatkan bankability dari pelaku usaha. Demikian juga untuk sektor pasar modal, itu peran fiskal dilakukan melalui penerbitan SBSN, surat berharga syariah negara, sukuk negara, green sukuk, ya, untuk biaya APBN sekaligus benchmark pengembangan pasar. Malaysia sudah jauh, sekarang menjadi pusat sukuk dunia Malaysia. Indonesia mestinya jangan kalah dari sini. Dan yang terakhir, ini adalah lapis ke-8, yaitu sinergi ekonomi syariah. Lapis dua itu sekaligus merupakan lapis yang menggambarkan tujuan strategis dari keseluruhan desain, yaitu terwujudnya sinergi ekosistem ekonomi syariah. Sinergi ini dimaknai sebagai kondisi, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, regulasi keuangan, keuangan sosial, pengembangan industri halal, serta pemberdayaan UMKM tidak lagi berjalan secara sektoral, tetapi terintegrasi dalam satu ekosistem yang inklusif, efisien, dan berdaya saing. Nah, struktur organisasi ini, kebijakan dan implementasi yang jelas dan dukungan fiskal yang kuat, maka ekonomi syariah diharapkan tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tidak hanya angka, tidak hanya market share, tidak hanya kontribusi angka di PDB, tetapi juga berkualitas, yaitu mampu menjadi pilar pembangunan nasional yang berkelanjutan, sustain, dan resilient, yang tangguh kuat menghadapi guncangan-guncangan yang terus terjadi. Maka kalau itu semua bisa terorkestrasi dengan baik, bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, betul-betul ditargetkan, maka tahun 2029 bisa tercapai. Target Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Itu saya kira yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.